saya akan membahas mengenai pengertian dari berjudi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan cara mempertaruhkan uang atau harta bendanya seperti bermain kartu atau bermain dadu. Sedangkan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta bendanya dengan bermain tebakan yang bermaksud untuk mendapatkan sejumlah uang yang lebih tinggi dari apa yang telah ia pertaruhkan. Menurut KUHP pasal 303 ayat 3 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan, keputusan perlombaan, atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berturut dalam permainan tersebut atau dalam lomba tersebut. Demikian juga segala pertaruhannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari perjudian. Nah, bentuk-bentuk dari perjudian sendiri itu ada dua. Yang pertama itu perjudian yang diizinkan oleh pemerintahan atau legal, dan yang kedua itu bentuk perjudian yang tidak diizinkan atau dalam tanda kurung dilakukan gelap dan ilegal. Nah, yang pertama itu ada bentuk permainan dan undian yang legal. Bentuk perjudian yang legal itu mendapatkan izin dari pemerintahan, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya, dan diketahui oleh halayak umum keberadaannya. Sebagai contoh, kasino-kasino dan Petak 9 di Jakarta, lalu ada Sari 4 di Jalan Kelenteng Bandung, dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintahan antara lain bertujuan untuk yang pertama, mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekan atau tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang kedua itu bentuk permainan dan undian yang ilegal. Bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintahan dan biasanya dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan halayak umum. Nah, salah satu bentuknya itu adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media bahwa perjudian togel dan perjudian-perjudian lain yang ilegal itu akan dilegalkan oleh pemerintahan. Namun sampai saat ini belum ada info yang lebih lanjut dari pemerintahan terkait dengan keputusan tersebut. Pada masa sekarang banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi untuk kepentingan perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebagai contohnya itu pertandingan sepak bola, terus pacuan kuda, dan pertandingan atletik biasanya itu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan perlombaan tersebut sebagai ajang untuk perjudian. Nah, dalam penjelasan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian pasal 1 ayat 1 disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu yang pertama, perjudian di kasino antara lain terdiri dari roulette, blackjack, lotofair. Nah, lalu yang kedua itu ada perjudian di tempat-tempat keramaian. Antara lain dari perjudian ini yaitu lempar gelang, lempar uang atau lempar uang koin, lalu juga lempar bola, adu ayam, adu kerbau, pacu kuda, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga itu perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sebagai contohnya itu adu ayam, kemudian adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing, dan adu burung merpati. Namun ketentuan pasal ini terkait dengan dengan bentuk nomor 3 itu tidak dianggap sebagai perjudian jika itu memang dilakukan dengan atas dasar tradisi tertentu. Kemudian ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 3 KUHP. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dedi Henda Jumara. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perjudian. Nah, bahwa perilaku berjudi ini memiliki banyak efek yang merugikan bagi si penjudi itu maupun keluarganya.
Nah, banyak penjudi yang sudah tahu akan resiko itu, namun anehnya tetap saja mengikuti permainan judi ini karena berbagai alasan gitu. Nah, setelah dilakukan beberapa penelitian oleh para ahli, setidaknya ada 5 faktor yang menjadi orang itu melakukan perjudian. Nah, yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi. Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SD/SB yang dilakukan pada zaman Orde Baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang beca, buruh, ataupun pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil, mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa adanya usaha yang besar. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga berperan aktif dalam tumbuhnya perilaku berjudi ini di dalam suatu komunitas. Nah, yang kedua itu adalah faktor situasional. Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi. Di antaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok ataupun juga lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian itu sendiri. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Yang ketiga adalah faktor belajar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang sangat besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah diajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu dapat diulangi lagi. Inilah yang ada di dalam teori belajar yang disebut sebagai reinforcement theory, yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau diulangi bila mana diikuti oleh pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan. Yang keempat adalah faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Nah, persepsi yang dimaksud di sini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan suatu perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil, karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subjektif. Nah, dalam benak mereka selalu tertanam pikiran kalau sekarang belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitupun selanjutnya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah faktor persepsi terhadap keterampilan. Penjudi yang merasa bahwa dirinya itu sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki olehnya. Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan, atau bahasa Inggrisnya itu illusion of control. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana kemenangan yang diperoleh karena hanya kebetulan semata. Bagi mereka, kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan, tetapi dianggap sebagai pernah hampir menang, sehingga mereka terus-menerus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan mereka dapatkan di kemudian waktu gitu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang faktor penyebab perjudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa dampak dari bermain judi. Yang pertama adalah akan memiliki sifat adiktif atau kecanduan untuk bermain judi. Yang kedua, akan mengakibatkan kegiatan atau aktivitas kriminalitas lainnya seperti mencuri dan membegal. Tujuannya adalah untuk bermain judi kembali. Ketiga, pekerjaan yang ia miliki akan terbengkalai karena yang ia pikirkan hanya untuk melakukan bermain judi, dan dia menganggap bila bermain judi ia akan cepat kaya.
Keempat, perekonomiannya akan terguncang karena uang yang dia gunakan hanya untuk bermain judi, bukan untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan yang terakhir, pikiran sang penjudi akan kacau karena yang ia pikirkan hanyalah untuk bermain judi terus-menerus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brenda Aurora Dion dari kelompok perjudian. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan mengenai upaya preventif dan represif daripada perjudian ini. Yang pertama adalah upaya preventif atau pencegahan. Yang pertama ialah menghimbau warga masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan dalam berbagai kesempatan pertemuan untuk tetap waspada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa lurah atau camat memiliki suatu kewenangan untuk memberikan pertemuan kepada warga agar mereka tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya, membuat program penyuluhan hukum kepada organisasi-organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, sekolah-sekolah, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Jika seseorang mengikuti suatu kegiatan yang positif, maka akan meminimalisir suatu sikap yang akan nantinya perjudian, seperti itu. Sikap negatif. Kemudian selanjutnya memberdayakan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk ikut mengkampanyekan gerakan anti kejahatan. Jadi di sini masyarakat dan lembaga-lembaga saling berhubungan, saling berkontribusi untuk mengurangi bahkan untuk menuntaskan daripada masalah perjudian ini yang ada di masyarakat. Selanjutnya ialah mengajarkan nilai-nilai dan sendi keagamaan yang berasaskan ketuhanan. Jika seseorang memiliki keimanan serta kepercayaan terhadap Tuhan, maka ia akan takut untuk melakukan hal-hal yang tercela. Kemudian, mendasari sifat-sifat Pancasila kepada masyarakat. Jadi sebagai pemuda atau masyarakat, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita agar selalu taat akan peraturan negara ini. Selanjutnya, yang kedua adalah upaya represif atau penanggulangan setelah terjadinya peristiwa perjudian atau masalah perjudian. Yang pertama adalah dilakukan razia secara intensif. Jadi di sini kepolisian dan semua organisasi yang terlibat diharapkan untuk melakukan razia secara berkala agar mengecek permasalahan perjudian ini yang ada di berbagai daerah sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Yang kedua ialah menindaklanjuti dengan cepat setiap diketahui telah terjadi tindak pidana perjudian berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Ketika masyarakat melaporkan kepada polisi bahwa ada kasus daripada perjudian ini, polisi diharapkan segera untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat juga tidak menjadi terganggu akan masalah tersebut. Yang terakhir ialah apabila tindak pidana perjudian dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak-anak yang masih sekolah, supaya dipanggil orang tuanya dan guru yang terlibat. Jadi agar orang tua ini mengetahui bahwa anaknya ini mengalami masalah serta dapat diselesaikan secara bersama saat itu juga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Agustin. Di sini saya akan memaparkan contoh dari kasus perjudian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu contoh kasus perjudian bandar judi Tingtong dalam Pasar Rajotangan diciduk polisi saat buka lapak. Dengan kronologis yaitu sebagai berikut. Petugas Polsek Rajotangan Kabupaten Tulanggung melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian yang berlokasi di dalam pasar dengan tersangka yang bernama Sunarko, umur 38 tahun, warga RT 1 RW 1 Dusun Klaten, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulanggung. Dari tangan tersangka, polisi mendapatkan barang bukti yaitu berupa 2 buah uang koin 500-an dan uang tunai sebesar Rp620.000. Kemudian kasus yang kedua yaitu seorang PNS ditangkap saat asik berjudi di rumah kosong. Dengan kronologis yaitu sebagai berikut. Polisi menangkap 4 tersangka yang bernama yang pertama Pranowo umur 43 tahun, yang kedua yaitu Ali Murtado umur 55 tahun, yang ketiga Binarto umur 60 tahun, yang terakhir Husein 48 tahun. Dengan salah satu tersangka yang merupakan pegawai berstatus pegawai negeri sipil di Perpustakaan SMA Perpustakaan Purwarejo. Kemudian para tersangka dijerat hukuman tahanan dan dikenakan KUHP pasal 300
303 tentang perjudian dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.